selama ini kan 3 SKS berarti 150 menit begini. Gimana? Pakai kartu nanti, tapi maksudnya di pertemuan selanjutnya. Kalau yang ini nggak bisa. Soalnya toleransi kita sama panas kayaknya baru ini juga di sini kan. Oke deh, kita bisa mulai ya. Oke, jadi setiap saya akan masuk, saya akan ngerekam di belakang. Harusnya sih bisa YouTube streaming, cuman nggak tahu kenapa jaringannya kayaknya kurang bagus, jadi saya pakai manual. Tapi nanti saya selalu rekam, gitu ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ini? Pagi ya. Pagi serasa siang ya. Oke, selamat datang di kelas baru ya. Tapi sepertinya muka-mukanya sudah tidak baru lagi. Bukan dibilang muka lawas ya, tapi muka senior. Soalnya kelihatan nih, udah ada yang pakai make up, udah ada yang proper ini, Malik udah gondrong. Kayaknya ini makin semester makin ini mau apa namanya ponytail gitu ya. Nggak apa-apa sih. Saya cuma melihat pangling kayak gitu ya, karena dosen kan melihatnya kita sebagai dosen melihatnya ya gini-gini aja ya kita. Cuman mahasiswa itu makin lama makin dewasa, jadi ada rasa haru juga. Dan juga ternyata semester 1 ini yang baru-baru masuk ini mereka udah kelahiran 2008, 2009. Astagfirullahaladzim. Saya makin tua gitu ya. Wah, tapi saya berasanya tidak gitu, tapi saya lihat tahun lahir, Masya Allah udah selisih 10 tahunan sama mereka ya. Jadi wah, masih seumuran. Anyway ya. Oke, kita masuk ke mata kuliah apa namanya? Pengembangan program pengajaran biologi ya. Coba saya kasih terang tadi saya. Soalnya kayak gimana ya? Seperti ini, kita kayak ngalahin matahari gitu ya. Ada bedanya enggak? Ada ya? Soalnya makin terik putihnya jadi makin nyatu dengan biru ya. Semoga kelihatan, tapi kalau misalnya nggak kelihatan bilang ya. Oke. Nah, mata kuliah ini itu adalah mata kuliah semester 5. Kalian sekarang ternyata sudah semester 5. Masya Allah ya, tabarakallah ya. Sudah semester 5 berarti satu tahap lagi ya, 1 tahun lagi ya kalian itu sudah serius banget sama nanti tugas akhir. Sayanya juga berasa waktu cepat sekali waktu berlalu gitu ya. Nah, ini adalah salah satu mata kuliah wajib adik-adik. Artinya berarti mau gak mau ya harus dilakukan ya. Nah, apa sih tujuan kalian ambil ini? Ada nggak tujuannya? Atau tahu nggak mata kuliah ini kayak gimana sih? Tujuannya ada yang pasti saya bisa tebak rasa benar ini. Satu adalah saya mau dapat nilai A, ya kan? Iya dong. Kalau misalkan tujuannya ada yang misalkan yang mulia, oh saya nanti mau jadi calon guru, saya mau jadi guru yang baik, profesional, itu nanti mungkin target jangka panjang. Tapi jangka pendeknya adalah saya mau dapat nilai A, ya kan? Nggak apa-apa, itu adalah target yang harus dipasang ya. Ada yang mau dapat nilai B kah? Malik mau dapat nilai apa? E, C, D. Nah, kalau seperti itu berarti maka harapannya targetnya adalah dapat nilai A, ya kan? Nah kalau dapat nilai A, gimana caranya bisa dapat nilai A?
itu kalau di Indonesia harus seperti itu. Jadi kalian tahu bahwa ada 2 dosen di mata kuliah ini, ada saya dan Ibu Gamar, dan kami berdua pasti kalian at least sudah tahu lah ya karakternya seperti apa. Nah, jadi nanti sesi 1 itu nanti dari pertemuan 1 sampai 8 itu sama saya, 9 sampai 16 itu sama Ibu Gamar. Nah, kalau dari 2 karakter ini sama persis atau berbeda? Kalau dari selama ini kita berapa kali kan masuk, nah gitu ya, yang mana yang strict banget misalkan, atau yang mana yang mungkin nilainya pelit banget gitu ya, nggak apa-apa. Nah, tapi maksudnya adalah kalian tahu seperti itu gitu ya. Gitu ya. Jadi itu kalian kalau di apa namanya? Karena kalian sudah semester 5 berarti sudah tahu lah bagaimana karakter dosennya dan bagaimana caranya agar meluluhkan hati dosennya gitu ya. Agar utamanya adalah dapat bisa nilai A itu gitu ya. Nah, jadi mata kuliah ini apa sih sebenarnya? Saya fast forward dulu ke sini ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sebenarnya nanti kalau kalian jadi calon guru itu kalian berlaku aktif juga di belakang layar gitu. Nah, kalau guru kan kalau misalkan kalian sebagai siswa gitu ya, waktu kalian sekolah kalian ngeliatin guru kalian ketika datang ke kelas itu udah siap ready semuanya gitu ya, mulai dari mungkin penampilannya, kemudian apa yang mau dia bawa, apa tugasnya dan lain sebagainya. Tapi ternyata di mata kuliah ini kalian juga bisa aware bahwa guru itu ketika misalkan mereka ready untuk ngajar, ternyata ada banyak banget persiapan di belakangnya gitu. Nah, persiapan-persiapan itulah yang akan nanti dipelajari di sini gitu ya. Bagaimana kalian melakukan atau membuat perangkat pembelajaran ya. Perangkat pembelajaran apa aja? Kalau misalkan kalian sudah tahu ada apa aja biasanya guru itu? Ada materi ya kan, ada evaluasi, ada mungkin apa kurikulum, tahu? Ada lagi misalkan apa? Media yang dipakai, ya masih ingat ya di semester kemarin kita pelajari media pembelajaran gitu. Nah, itu semua yang akan dilakukan di sini. Makanya SKS-nya 3, jadi bobotnya besar. Nah, beda dengan mungkin materi-materi yang basisnya itu praktikum gitu ya, yang ada di lab atau mungkin di lapangan. Di mata kuliah ini harusnya sebenarnya ada praktikumnya, tapi praktikumnya tidak ke sekolah tapi di kelas gitu ya. Jadi adik-adik semua, khusus untuk nanti pertemuan bersama saya, itu saya akan rancang biar kalian gak duduk di sini aja selama 150 menit gitu ya. Kita nanti aktif biar mungkin kalian gak ngantuk juga dan lain sebagainya gitu. Jadi saya upayakan di sesi 1 ini kalian paham dasarnya. Nanti di sesi sama Ibu Gamar, beliau tinggal misalkan ya materi advance-nya aja kayak gitu ya. Oke. Nah, ini gambaran umumnya tadi. Sehingga apa yang akan dipelajari? Nah, yang akan dipelajari adalah yang pertama kurikulum. Walaupun kayaknya di semester genap kalian sudah dapat mata kuliah telaah kurikulum. Belum kan? Nah, itu kayaknya nanti di semester genap. Semester genap itu semester 6 kalian ada mata kuliah telaah kurikulum. Itu dia bobotnya 2 SKS dan lebih ke teori gitu. Nah, kalau ini ada juga kurikulumnya tapi kita lebih ke actionnya gitu ya, dasar-dasarnya aja. Nah, kurikulum itu ada beberapa. Ada teman gondrong yang lain di badan. Edward. Saya cuma hafal laki-lakinya aja ya, sisanya maksudnya namanya. Sisanya hafal mukanya tapi nggak tahu namanya, belum tahu namanya. Silakan masuk Edward. Waalaikumsalam. Boleh di belakangnya Mali atau gimana? Nah, jadi adik-adik kurikulum itu ada beberapa nanti yang akan kita pelajari. Ada kurikulum berbasis subjek matter, kurikulum
benar-benar tahu gitu guru itu ngapain aja di belakang layar ya. Yang pertama, merancang program tahunan. Program tahunan itu adalah 1 tahun itu nanti guru ngapain aja, apa yang dipelajari, berapa banyak waktu gitu ya. Karena nanti ada hari libur, hari aktif dan lain sebagainya itu. Kemudian ada program semester, jadi per 6 bulan kalau tadi program tahunan 1 tahun. Kemudian silabus ya. Kemudian ada RPP. Nah kalau sekarang itu kurikulumnya agak beda lagi. Kalau dulu namanya RPP, rencana proses pembelajaran RPP. Nah sekarang itu rencana pembelajaran mendalam RPM. Kalau dulu istilah siswa itu bisa ganti-ganti. Kalau mungkin zamannya dosen senior itu namanya murid. Nah, kalau zamannya saya dulu siswa. Kalau zamannya kalian itu namanya peserta didik. Nah, nanti ketika kalian ke sekolah lagi, balik lagi ke murid. Gitu. Padahal sebenarnya sama aja ya. Cuma istilahnya. Nah, nanti ada yang berubah juga istilah tadi, rencana pembelajaran mendalam. Kemudian setelah itu kalian akan membuat LKPD, lembar kerja peserta didik atau lembar kerja siswa atau lembar kerja murid ya, LKM berarti. Kemudian media pembelajaran ini sudah kalian tahu ya, bahan ajar, evaluasi ya. Nah setelah itu nanti kalian merancang dengan menggunakan model-model pengembangan. Ada yang mungkin kalian lihat di situ ada 4D. 4D itu yang pernah kita pelajari di media pembelajaran. Nah, saya porsinya itu di bagian pertama dan yang kedua. Gitu, ya. Nah, kalau diibaratkan seperti rumah, kita itu di pertemuan pertama itu adalah kita membangun dulu rumahnya, ya, kayak fondasinya. Nah, setelah itu nanti di pertemuan yang perencanaan pembelajaran yang kedua itu kita kalau arsitek itu kalau sudah bikin bangunan, sudah ada atap dan fondasi, maka kita akan biasanya mungkin memetakan ruangan-ruangannya, misalnya ruang tamu di mana, teras di mana, ya. Nah nanti yang ketiga dan keempat baru pernak-perniknya, gitu. Ya. Boleh jangan ibu. Kasih. Oke, berarti yang ketiga dan keempat itu nanti desain interiornya lah, gitu. Jadi mungkin masing-masing guru ada yang suka mungkin tema-tema jadul, tema-tema apa sih yang mungkin semuanya serba putih kan, zaman sekarang yang estetik gitu ya. Nah itu yang ketiga dan keempatnya yang akan kalian pelajari, seperti itu analoginya ya. Nah sudah dapat gambarannya begitu. Nah berarti apa sih targetnya? Targetnya berarti tujuannya nanti at the end of the course atau di akhir mata kuliah harusnya kalian bisa dapat ini gitu. Yang pertama adalah memahami kurikulum itu apa, merancang perencanaan pembelajaran, kemudian dapat mengembangkan dan dapat menggunakan model ini. Jadi saya sudah tidak akan kasih kalian RPS, tapi ini saja nanti yang akan saya share ke kalian PPT-nya dan nanti kalian bisa belajar ya. 36 ya di sana. Iya. Jadi mau ke di mana nanti? Tapi offline kan?
mata kuliah ini satunya lagi di kelas yang E, kelas yang berakamti. Yang harusnya saya nggak di situ, jadi ya gitulah ya. Oke, balik lagi ke laptop ya. Di sini berarti sudah tahu targetnya itu ya. Nah sekarang oke, mungkin saya kesini aja. Jadi kalau misalkan nanti di kelas saya adik-adik semuanya, yang pertama rulesnya adalah mungkin saya kasih lihat ini. Ini sudah saya lakukan juga di semester semester 2 kemarin. Nah, ini saya mau coba lakukan juga di kelas kalian, tapi untuk offline ya. Nah, jadi untuk sesi 1 ya, saya berharap adik-adik semua itu bisa aware dengan atau to be present. Artinya apa ya, masalah anak-anak zaman sekarang itu terlalu distraksinya banyak banget ya. Jadi saya mau mengusahakan ya setiap kita masuk kalian hadir di kelas ini, bukan hanya fisik tapi juga kesadaran. Nah nantinya HP kalian itu boleh ditaruh di tas selama 150 menit dan kita nggak megang HP ya gitu. Karena nanti kita akan sibuk sekali dengan ini. Yang pertama nanti di jam 7:30 sampai di jam 7:45 itu kita akan mengerjakan pretest. Pretest ini digunakan adalah untuk kalian tahu kalau misalkan nanti mungkin malamnya atau kemarinnya kalian nggak sempat belajar. Nah ketika kalian mengerjakan selama 15 menit ini, nanti kalian akan tahu saya itu apa sih yang harus saya pelajari dengan kalian akan mengerjakan. Nah nanti pasti ya kalau kalian baca terus kalian nggak paham, oh berarti itu yang akan kalian harus pelajari, targetnya itu gitu. Jadi nanti akan saya berikan setiap pertemuan ya sampai pertemuan ke-7. Nah setelah itu kita akan melakukan kegiatan pembelajaran. Nah pembelajarannya ini adalah dengan entah membaca atau misalkan nanti saya akan menjelaskan. Tapi nanti ada materi yang print out yang akan saya kasih ke kalian satu-satu. Entah itu nanti kalian print sendiri atau mungkin saya printkan. Nanti dia lihat bagaimana ininya situasinya ya. Nah nanti setiap dari kalian itu akan membaca atau belajar selama 1 jam gitu. 1 jam itu bisa kalian baca dulu, nanti setelah itu kita tanya jawab ya. Pokoknya selama 1 jam itu kalian mendalami materi itu gitu ya. Nah setelah itu 1 jam selanjutnya kita akan mengerjakan sesuatu. Mengerjakan sesuatunya ini kayaknya dalam bentuk kelompok aja, makanya tadi saya tanya berapa mahasiswa ini gitu ya. Mungkin satu kelompok 4 orang maksimal atau 4 atau 5 lah. Nanti jangan sampai banyak. Nah nanti di situ pengaturan duduknya tadi di yang pertama dan yang kedua itu masih yang seperti ini individual. Nanti setelah itu kita berkelompok. Makanya tadi saya menanyakan kenyamanan kalian dalam kelas karena kita akan selama itu di oven di sini gitu ya. Itu. Nah, jadi nanti selama yang ketiga, yang kegiatan ketiga itu nanti akan saya berikan kalian karton mungkin warna putih gitu ya, yang buat biasanya jadwal gitu ya. Nah, di situ nanti akan saya berikan spidol, karton. Jadi kalian sebenarnya tinggal mengerjakan aja. Kalian nggak perlu nyiapin apapun gitu. Kalian tinggal hadir aja di sini. Jadi makanya kenapa kehadiran kalian sangat penting banget gitu ya, walaupun kalian mau sakit atau apa atau mau apa, tapi nanti konsekuensinya di sini. Kalau kalian nggak hadir selama 1 pertemuan aja, nilainya akan berbeda gitu ya. Nah nanti yang ketiga itu selama 1 jam kita akan bikin sebuah tugas gitu ya. Tugasnya tergantung materinya apa begitu. Nanti selama itu kalian brainstorming di situ 1 jam. Jadi dari kegiatan kedua dan ketiga itu nanti berlanjut. Setelah itu baru kalian selama 15 menit itu kalian mengerjakan post-test. Jadi pretest sama post-test itu sama soalnya, tapi pasti yang berbeda adalah pemahamannya. Dan harapannya sebelum dan setelah itu berbeda gitu. Itu sudah saya lakukan di semester 2 di kelasnya kalau di hafal adik.
berkarya lah satu-satu gitu. Nah seperti itu ya. Jadi ini untuk yang sesi 1. Nanti kalau misalkan sesi sama ibu gambar mungkin berbeda lagi. Kalau bocorannya nggak tahu sih ya kalau misalnya di mata kuliah ini gimana. Cuman kalau di mata kuliah yang sebelumnya, di mata kuliah strategi di kelas semester 3 itu mereka kalau sama ibu gambar ya. Cuman nggak tahu nih nanti. Setiap orang itu harus siap materi, siap makalah sama PPT. Nanti setiap pertemuan akan ditunjuk siapa yang maju presentasi. Gitu ya. Jadi itu maksudnya biar kalian gak kaget. Nah tapi nanti PJ-nya siapa? Kamu? Siapa PJ-nya? Nanti PJ MK ini Titin ya. Oke, Titin berarti nanti tanya dulu ke ibu gambar gimana. Soalnya nanti kan beda nanti mekanismenya. Nanti kalau misalkan sudah mau masuk ya begitu. Jadi itu bocorannya aja ya. Oke, nah itu adik-adik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau nego? Jadi artinya saya tidak memberikan misalkan rules keterlambatan 15 menit atau kehadiran harus berapa, tapi dengan seperti ini kalian udah tahu konsekuensinya apa gitu ya. Karena akan selalu saya nilai setiap pertemuan. Jadi nanti di pertemuan ke-8 kalian tinggal ke TS dan nilai kalian udah ada kayak gitu. Kalau di kelas sebelumnya waktu yang di semester 2 itu mereka sudah langsung tahu nilai post-testnya mereka berapa di kelas. Jadi kalau misalkan ada waktu nanti kan soalnya pilihan ganda. Jadi nanti kita bisa langsung ngecek jawaban kalian untuk tahu misalkan pertemuan 2 saya dapat berapa, pertemuan 3 saya dapat berapa, 4 berapa dan seterusnya begitu ya. Oke, ini di sini dulu sebelum saya lanjut gimana? Ada yang mau dinego kah? Ada yang mungkin siapa tahu mau di otak-atik waktunya. Karena kan kalian 150, berarti saya bikinnya seperti ini. Jadi pretest itu 10 soal, ngerjainnya 15 menit. Jadi kalau misalkan kalian terlambatnya jam baru masuk jam 7.35, berarti kalian cuma punya waktu 10 menit untuk pretest. Kayak gitu. Jadi kalian nanti dilatih untuk benar-benar nggak pegang HP, ya karena HP itu ya bisa jadi 2 kegunaan. Yang satu bisa bikin kalian nggak fokus, yang satu bikin kalian mungkin dapat dopamin yang instan, gitu, ya. Nah jadi harapannya untuk mata kuliah ini setelah kalian selesai misalkan sampai jam 10 selesai, maka sudah. Jadi nggak ada pikiran misalkan mau bikin tugas apa dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar selama 150 menit itu kita dapat pemahaman, saya dapat nilai kalian. Begitu. Jadi nanti setelah itu kalian beraktivitas seperti biasa. Nanti kita masuk lagi di hari Selasa begini lagi. Kayak gitu. Iya. Ada? Boleh, nggak apa-apa. Jadi selama meet 1, pertemuan 1 kita boleh nego-nego. Jadi nanti setelah itu sudah fix berarti gitu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 4 7 kali 3 21 22 24 orang, tapi di grup itu 26. Oh ada lagi hadir. Siapa yang nggak hadir? Ada nggak? Coba lihat kanan kiri depan belakang. Adakah teman kalian yang tidak ada? 2 orang yang orang sini. Oh gitu. Karena di kelasnya kami 30. Kelasnya kami 30 jadi wah banyak banget ininya. Apa namanya? Orang di dalam. Kenapa begitu? Ya, sudah berkaitan dengan seperti itu ya. Jadi ada yang mau dinego nggak apa-apa, silakan. Jadi nanti saya akan membayangkan kalian bingungnya bagaimana di pertemuan 2 ketika saya kasih karton, ibu apa yang mau dikerja.
nggak pegang HP gitu ya. Nah setelah itu kalian bisa mau pegang HP mau apa silakan seperti itu ya. Oke, ada nggak apa-apa komplain aja misalkan membaca itu nanti berarti jadi kebiasaan dari kalian. Saya berharapnya gitu ya, karena membaca itu bayangkan kalian membaca teks nggak ada gambar, nggak ada video, nggak ada gerakan, statis ini gitu ya, baca hitam putih begini gitu ya selama 1 jam. Tapi selama 1 jam itu maksudnya bukan membaca tok, tapi bisa juga kita ambil jawab gitu. Oke, nah kita lanjut lagi lah. Kalau misalkan kalian nggak ada yang mau mungkin komplain ya. Nah sekarang kita ke bobot penilaian ya. Jadi bobot penilaian total, jadi maksudnya total itu berarti selama 16 pertemuan ini yang akan kalian dapatkan. Tugas tes tertulis formatif 9%, tes tertulis formatif 6%, bobot case tadi 50, partisipasi 5, UTS 5, UAS 5. Jadi benar-benar yang akan dinilai itu dominannya adalah di bagian aktivitas di kelas. Gitu. Ini nggak bisa dinego kalau yang ini ya, karena ini udah dari Ibu Gambar. Jadi ini yang terang-terangan saya kasih lihat ke kalian bahwa nanti nilai akhir ketika kalian dapat nilai di SIGA itu ini adalah distribusinya, pembagiannya. Oke. Nah, berarti karena total saya bagi ya. Kalau di bobot penilaian sesi 1 berarti yang pertemuan 1 sampai pertemuan 8, maka ini yang akan saya distribusikan. Jadi kalau 100% berarti ini 50%-nya, dengan Ibu Gambar berarti 50%-nya. Nah, di sini agak ada yang berbeda. Nanti tes tertulis formatif itu adalah pretest dan posttest yang akan setiap pertemuan kalian kerjakan, bobotnya itu 10%. Gitu. Bobot 10% itu berarti ya kalau misalkan kalian dapat nilai 100, maka kalian dapat 10 gitu ya untuk pertemuan sesi 1. Kemudian bobot case tadi itu nanti yang akan kalian kerjakan di karton 25%. Kemudian untuk partisipasi dalam kelas itu tidak ada, karena saya partisipasinya di bagian case study sudah saya limpahkan ke situ semua. Jadi case study itu sudah kalian membuat, menulis di karton itu, memikirkan apa yang mau diisi di dalam karton itu 25%. Nah tapi karena partisipasi itu nggak ada nilainya, jangan anggap tidak penting, karena ya itu tadi ya, selama 1 sampai 8 kalau misalkan kalian nggak datang berarti ada hal yang ketinggalan gitu, dan itu nggak saya lakukan remedial. Nah berarti kesehatan kalian penting banget di sini ya. Kemudian UTS 15%. UTS 15% ini nanti adalah ujian. Jadi nanti kayaknya soalnya 30 soal dan kalian kerjakan gitu ya, seperti itu. Nah, itu untuk sesi 1, berarti kalau untuk sesi 2 seperti ini, jadi 50%-nya. Untuk tugas tes tertulis formatif sama tes tertulis formatif itu saya kurang paham apa, nanti silakan ditanyakan ke Ibu Gambar. Untuk bobot tes tadi nanti juga ada tugas, tapi tugasnya biasanya sih dibawa pulang. Saya tidak tahu antara dibawa pulang atau mungkin dikerjakan di sini gitu, ya. Kemudian partisipasi 2,5, UAS 15 begitu. Oke, nah sekarang karena masih ada waktu di jam 8, saya belum ke setiap materinya, biar kalian dipanasin dulu otaknya. Boleh HP-nya ditaruh di tas, boleh di silent
nilai karena tadi untuk penilaian itu di pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7 ya. Nah ini tujuannya apa nih adik? Tujuannya adalah untuk nanti kalian akan bisa tahu sebelum kalian masuk kelas ini udah dapat pengetahuan ini belum gitu ya. Itu aja. Oke, sudah. Saya kasih waktu 30 menit. Banyak banget ya. 30 menit. Tapi kalau misalkan bisa cepat nggak apa-apa. Karena soalnya 30 nomor. Ya. Oke. Nanti tulis nama, di sini ada nama, NIM, tulis nama, NIM, kemudian nanti langsung isi. Ya. Nah, setelah itu, setelah mungkin sudah 30 menit, stop di meja kalian masing-masing dulu, ya. Nanti jangan dikumpulin. Nanti di terakhir setelah nomor ke-30 itu ada refleksi. Nah, ini nanti akan kalian isi setelah kalian sudah tadi mengerjakan 30 soal. Saya akan jelasin satu-satunya, tapi secara umum. Baru nanti setelah itu sebelum kita selesai kelas, kalian isi refleksinya, gitu ya. Biar saya tahu curhatnya kalian di sini apa. Jadi setelah refleksi nanti saya bisa tahu misalkan kalau misalkan namanya Titin apa sih di sini isinya, dia tahu apa, dia nggak tahu apa, boleh di sini jujur aja ya, karena ini tes diagnostik. Oke, ini boleh dikasih kebijakan ya. Coba dengan otak sendiri, dengan otak sendiri coba jawab aja sebisanya. Jangan lihat atau jangan tanya karena temanmu nggak bakal tahu juga ya. Ada yang belum? Belum, masih ada belum. Udah? Lebih? Ada yang mau ngerjain double? Ya, silakan. Ya, 30 menit langsung isi aja di situ. Kalau misalkan ada yang bingung apa nih, kerjakan aja sebisanya. Karena itu yang berarti nanti kalian akan pelajari ya. Oke. 20 menit berarti dari jam 8 sampai
yang mendekati. Atau intuisi saya mengatakan gitu, kalian jawaban A kayaknya. Gak apa-apa. Biar saya nanti cek gitu. Oh, kira-kira kalian sudah sampai mana teman? Gimana? Boleh silakan. Kalau sudah ya. Ada yang mau nebeng? Nebeng aja sekalian.
penelitiannya. Nah ini saya lakukan di kelasnya Subhan. Itu saya kasih mereka, tapi nggak ada project, jadi akhirnya nggak keluar banyak. Karena kali ini banyak yang keluar. Tapi nanti dia dapat. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, belum. Saya ngajar 3 kelas 1 minggu. 3 kelas ini segini. Dan tapi para dikasih dosen yang ini ya, dosen yang masih merintis begini deh. Soalnya harus mau naik jabatan, harus ada penelitian, dari penelitian harus ada effortnya. Ya. Oke, sudah. Sudah. Oke deh. Kita. Nah, kalau begitu. Oke, nah kalau dari yang kalian kerjakan selama 30 menit dan mungkin ada merenung-merenungnya, soalnya susah atau gampang? Karena nggak tahu sih ya jawabannya yang benar yang mana. Tapi kalau menurut ada yang di sini apa namanya intuisinya kuat gitu, ada nggak? Yang kayak kalau merasa tuh benar gitu. Saya mau kasih lihat ke kalian itu ini. Jadi ini yang saya lakukan kalau di kelasnya Subhana kemarin, mereka bisa tahu di tes mereka berapa sekian kali pertemuan ya. Kalau kalian lihat di situ ketika kalian mengerjakan pretest, saya tidak berekspektasi tinggi bakal nilainya bagus gitu ya, karena kalau kalian lihat di situ nilainya merah semua dan itu wajar gitu. Itu namanya belajar. Jadi kita tuh kalau belajar ya jangan merasa kita tuh harus tahu dulu gitu. Kita nggak tahu dulu juga nggak apa-apa gitu kan. Nah nanti setelah kalian mengerjakan nanti postesnya berapa gitu, ya. Dan ketika kalian lihat postes itu dari bawah ke atas nggak semua juga yang lulus gitu ya. Nanti setiap pertemuan kalau kalian lihat dari pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai yang paling terakhir itu yang 15 ini yang ini blok bawah beda banget. Jadi akhirnya di pertemuan terakhir sekali mereka itu banyak yang lulus gitu. Jadi belajar itu kita melewati struggle gitu. Dan kalau kalian lihat di setiap pertemuan, di pertemuan pun ada yang juga belum lulus gitu ya. Nah tapi pas di akhirnya dia dapat misalkan clue-nya sehingga dia bisa dapat nilai bagus gitu. Nah itu harapannya juga akan terjadi di kalian gitu ya. Nah, soalnya ini susah kalau setiap pertemuan. Kalau ini gampang. Soal yang kalian kerjakan itu adalah soal level SMA, di mana pilihan jawaban hanya 1.
itu pilihan jawabannya lebih dari satu. Jadi makanya kenapa kalau kalian lihat nilai mereka banyak yang tidak lulus, karena salah itu kalau mereka misalkan ya nomor 1 itu dari A sampai E, jawaban yang benarnya 3, terus dia hanya ngisi 1, maka itu dikatakan salah gitu. Nah itu level mahasiswa sebenarnya. Seperti itu adik-adik. Jadi nanti kalian bisa tahu bahwa berarti bisa aja misalkan di satu nomor itu kalian jawabnya benar tapi belum optimal gitu. Misalkan bisa jadi saya pernah membuat soal semua jawaban benar, tapi yang dijawab hanya 1 atau 2. Nah itu berarti masih salah kayak gitu. Nah kalian harus bisa melatih nanti di pertemuan demi pertemuan kayak gitu ya. Tapi kalau khusus untuk tes ini adalah tes diagnostik seperti dosen atau juga dokter gitu ya, mendiagnosa kalian itu kira-kira familiar enggak dengan istilah-istilah yang ada di dalam kayak gitu ya. Bagaimana ketika mengerjakan, apakah pusing? Pusing ya? Atau ada yang sudah paham? Atau ada yang sudah familiar? Ada yang sudah familiar ya. Oke. Nah, di sini 30 nomor, jadi satu pertemuan itu ada 5 soal. Kalau kalian lihat polanya, nomor 1 sampai nomor 5 itu adalah pertemuan kedua. Nah, akhirnya kita bahas tiap pertemuan ya. Makanya kenapa di grup itu kemarin saya bilang adik-adik jangan lupa sarapan, karena otak kalian benar-benar dipakai di kelas gitu ya, bukan sekedar lewat-lewat aja. Nah jadi saya nggak tahu ya, jadi jangan berharap misalkan nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya Ibu Vita akan ngasih snack ya, karena itu tadi keterbatasan dana ya. Jadi nanti dilihat, siapa tahu mungkin ada, siapa tahu tidak, tapi nanti kalau kalian mau kesini harapannya sudah sarapan lah. Atau mungkin kalau misalkan ada yang memang tidak kebiasaan sarapan berarti tidak masalah, tapi yang mungkin suka makan paginya, nah itu mungkin bisa makan dulu ya. Oke, nah untuk pertemuan kedua ini kita akan belajar apa? Kurikulum berbasis subject center kurikulum ya. Nah, jadi nanti ini yang akan kalian pelajari. Entah kalian akan membaca nanti gitu ya di sesi 1 jamnya itu mengenai pengertian, prinsip-prinsip, karakter, keuntungan dan kerugian. Nah, nanti di 1 jam setelahnya kita akan membuat kurikulum berbasis subject matter. Perangkat kurikulum berbasis subject matter. Jadi nanti dalam satu karton yang kosong itu kalian akan menuliskan itu gitu. Nah, jadi nanti tidak ada tidak ada bantuan ya. Kalian tidak dibolehkan ya HP untuk mencari misalkan atau meminta bantuan sama ChatGPT atau AI bagaimana caranya membuat itu. Nah, nanti saya akan bantu, tapi bukan saya yang akan kerja, gitu ya. Nah, kalau saya hitung di sini 24 yang hadir, tapi di grup itu 26. Tapi di SIGA itu 23 kalau nggak salah. Nah, berarti itu mungkin masih ada yang belum ikut ya. Nah, kalau seperti itu berarti kelompoknya ada 8 kelompok itu, ada yang satu kelompoknya 3, ada yang 4 gitu ya. Dan nanti akan acak kok, jadi nggak setiap pertemuan itu beda kelompoknya kayak gitu ya. Di sini semua bestie kan. Kalau ada yang rival-rivalan, ada yang anti gitu, ada yang antibody, ada yang expired, ada yang X itu maksudnya mantan. X, sama tuh kan kalau dari yang dokter
jarak yang dekat terus tiba-tiba menjauh gitu ya. Ada izin loh kan di sini? Cuma dua itu mau direbutin satu-satu ya. Nah, semoga sih gak ada ya. Ya, kita profesional aja di kelas ini. Nanti kalau misalkan kelompok sama temennya yang mungkin belum deket, nah di situ kita bisa bareng kayak gitu ya. Nah, berbasis subjek matter itu apa? Jangan ada yang ganti ya jawabannya. Karena ini nggak dinilai, jadi jangan. Nah, kalau kalian lihat dari nomor 1 sampai nomor 5, ada nggak clue yang kalian bisa dapat? Sebenarnya subjek matter itu apa? Boleh bisa dilihat jawaban kalian gitu ya. Di situ ada kok clue-cluenya subjek matter. Rafika di sini ada nggak? Oh ya, apa subjek matter itu? Orientasi mata pelajaran diri sendiri. Iya, itu betul. Subjek matter itu berarti subjek itu mata pelajaran gitu. Jadi misalkan di sekolah itu, apakah sekarang dipakai subjek matter? Tidak. Kenapa? Tidak. Sekarang Sekarang. kalau Subjek matter. sekarang itu kan pakainya kurikulum. Jadi ke jadi mata pelajaran itu menyesuaikan dengan aktivitas Tapi masih tetap kayak ada mata pelajaran biologi, matematika, kimia. Berarti Pak ini nggak masuk ke subjek matter nggak? Ciri-cirinya. Betul kan? Cuman kita belum melihat kurikulumnya. Cuman istilahnya aja subjek matter itu berarti kan dipisah per materi, gitu kan? Oke. Terus berarti kalau misalkan kalau kalian lihat ya dari SD, SMP, SMA ada nggak perubahan mapel biologi, mata pelajaran biologi? SD itu apakah dipelajari biologi itu khusus gitu? Tidak kan? Dia jadinya apa itu? IPA. Nah, berarti kalau SMP IPA juga. Bagaimana caranya bisa tahu ini kimianya, fisikanya, biologinya? Walaupun dia terpadu. Kan di dalam ini kan IPA terpadu. Bagaimana caranya ngajarin ke siswanya? IPA terpadu itu. Nah itu ya. Jadi nanti di pertemuan kedua itu yang akan kalian bingungkan. Nanti saya minta adik-adik coba setiap kelompok bikin perangkat pembelajaran berdasarkan kurikulum subjek matter. Nah, anggapkan kalian itu adalah sebagai seorang ahli kurikulum lah. Nah, kalau kalian ahli kurikulum, sarjananya sarjana biologi, maka bagaimana kalian mau membuat pembelajaran biologi itu berdasarkan subjek matter. Misalkan kalian mau bagi dia per scope. Misalkan ada yang dia itu tumbuhan, ada yang dia hewan, ada yang lingkungan, ada yang mungkin jamur, kayak gitu. Atau nanti per apa? Nah, itu nanti setiap kelompok pasti beda-beda. Gitu ya. Itu yang pertemuan kedua tadi. Ya. Ini nanti referensinya sudah ada, nanti akan saya rangkum. Kalian enak banget gitu, jadi sudah dirangkumin sama dosennya. Ini semua bahasa Inggris gitu ya. Jadi nanti saya rangkum gitu ya.
Berarti apanya dong kompetensi di sini? Nah, misalkan kalau kalian sekarang kan kalian belajar biologi pendidikan, berarti ekspektasinya nanti ketika kalian kerja apakah kalian itu jadi chef atau mungkin kalian mau jadi astronot? Itu ya. Jadi maksudnya clue-nya adalah kalau kompetensi berarti berbasis kemampuan kan gitu. Yang dilihat berarti bukan materinya tetapi pencapaian materinya. Kayak gitu. Mau sebanyak apapun materi itu dibaca, kalau dia nggak paham ya dia kompetensinya belum ada ya. Itu kompetensi. Nah ini nanti yang akan di pertemuan ketiga berbasis kompetensi. Selanjutnya pertemuan ke 4 kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu dari dari nomor 11 sampai 15. Ada ya. Apa ada? Kalau kurikulum 2013 apa yang difokusin? Karena ini angka sih nggak kita bisa tahu. Kalau tadi kan subjeknya berbasis materi, kompetensi berbasis kemampuan. 2013 berbasis apa? Tahun berbasis 2013 itu berarti apanya yang berbeda dengan yang kurikulum lain? Kamu jawab apa di situ? Itu yang mungkin bisa kamu kasih tahu. Kurikulum 2013 di situ tetap ada kompetensi, tapi apanya yang mungkin jadi apa ya, fokus kompetensi apa? Yang nomor 11 itu kompetensi apa? Ada? Fitri? Apa benar? Ada yang beda? Kalau Edward apa? Kalau Edward mungkin suka AI, mungkin berarti ada yang beda, bukan? Ada teknologi. Atau ada lagi yang mungkin karakter? Jawabannya nggak tahu. Saya nggak kasih tahu. Tapi kalian tahu lah, saya pising-pising aja ini, ya. Gitu. Jadi kalau 2013 itu ada kompetensi lulusan, ya, yang harus dicapai. Oke, kita kurikulum 2013 juga sama ya. Nanti kalian bikin perangkatnya. Nah, sekarang ke kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu nomor berapa? 16 sampai 20. Najmi. Najmi, kurikulum merdeka. Apa bedanya dengan kurikulum 2013? Kan dia 16 sampai 20 ya. Itu ada kata kuncinya itu di nomor 17. Ya, salah satunya maksudnya. Ya, Najmi, kamu jawab apa yang nomor 17?
itu cek. Nah, sebenarnya yang bisa bahasa Inggris tahu lah itu apa artinya meaningful learning. Meaning. Kalau sekarang istilahnya yang have gitu loh, have. Orang have. Ya kan? Apalagi sih istilah ini have. Kamu orang have ya. Ada lagi nggak istilah yang bermeaning nggak ada kan? Ada meaning bermakna-makna, berarti. Kalau misalkan ada istilah you are meaningful to me, itu yang buat gombal. You are meaningful to me, berharga bagi gue. Bermakna ya, jadi formular itu bermakna. Oke, lanjut. Nah, ini program tahunan, program semester itu di nomor berapa? 21 sampai 25. Oke, Edward apa? Kalau yang program tahunan sama program semester apa bedanya? Kalau kamu di situ jawab apa? Program tahunan, program semester. Tadi sudah sedikit saya kasih tahu. Program tahunan itu apa? Program semester itu apa? Kalau yang program tahunan, program semester, apa bedanya? Apa bedanya? Jangka waktunya, kalau yang tahunan, berapa lama? Kamu jadi siswa itu SMA berapa tahun? 3. Ada yang 5 Pak? Nah, tadi kalau pakai definisinya Edward tergantung gitu. Jadi kayaknya bisa deh 1 tahun, bisa juga 2 tahun, bisa juga 3 tahun. Nah yang sebenarnya kalau tahunan itu berarti berapa tahun? Kalau misalnya untuk kelas berapa ya? 10 ya? Kelas 10 itu berapa tahun? Kelas 2 atau kelas 3? Tadi program tahunan berapa tahun? Untuk 1 jenjang SMA. Kalau misalkan semester? Semester. Iya berapa lama? 6 bulan. Kalian pernah dengar catur bulan? Berarti saya tua banget ya. Kalau dulu ada yang namanya catur bulan. Kalau ingat semester, kalau semester itu 6 bulan. Kalau 1 bulan kayaknya berapa ya? 4 bulan. Kalau nggak salah, atau 3 bulan. Jadi ujiannya berkali-kali tuh 1 tahun itu. Kalau kalian semester 1 tahun 2 kali, karena kan 6 bulan. Nah itu kalau 1 bulan itu kayaknya per 3 kali atau per 4 kali. Jadi dalam 1 tahun itu berapa kali ujian? Itu ada yang seperti itu, ya kan? Gapnya jauh banget kita. Itu ada 1 bulan, itu waktu SD saya 1 bulan. Ya. Oke. Nah nanti di sini di pertemuan ke-6 kalian akan bikin program tahunan sama program semester. Gitu. Jadi kalian sebagai guru biologi mau bikin program tahunan, apa yang mau dimasukin di sana kegiatannya? Gitu. Berapa lama? Apakah siswanya libur atau tidak? Misalkan kalau Idul Fitri mungkin ada yang mau masuk Idul Fitri. Kalian pernah dapat tidak libur nggak puasa? Pernah. Tapi pernah juga yang libur. Itu ada yang seperti itu. Ya. Program tahunan, program semester. Oke, terakhir silabus Fauzia kan ini
Bukan dia kan. Fauzia kalau silabus apa? Nomor terakhir ya, paragraf 26 sampai 30. Apa itu? Kalian habis ini ada mata kuliah di Unopad. Bagi yang ambil ya? Ya, semuanya ambil. Ya, ada semua. 95 UTB. Ya. Terus habis itu ada mata kuliah April. Ada yang ngambil bahasa Inggris profesi, Kak? Ada. Soalnya tidak berminat, ada yang berminat bahasa Inggris profesi siapa di sini? 3 orang. Oh, kita juga. Oh, sama ibu kelas kami, ya, sama Ibu Julia ya. Sebentar lagi. Nanti kita bisa ber-have. Ya. Silabus apa kalau dia? Di situ kamu jawab apa? Silabus itu apa? Silabus. Ada yang tahu silabus itu apa? Kalian jawab apa nomor 27? Gampang banget kan ya? Iya, jawabannya nomor 28. Gampang kan berarti? Nah, dari silabus itu adalah pedoman gitu. Pedoman untuk si guru itu nanti mau ngajarin apa. Misalnya di kelas 10 itu ada kayak materi apa? Hafal nggak? Masih hafal nggak? Virus itu di mana? Ciri-ciri makhluk hidup, terus ekosistem, ya. Nah, ini tuh dia diajarinnya kenapa nggak di kelas 2? Karena di kelas 2 itu biasa sistem pencernaan, pernafasan, ekspresi, saraf. Kenapa nggak di kelas 10? Nah, itu pasti kan ada pertimbangannya ya. Kemudian kelas 3 itu biasanya yang susah-susah tuh, genetika, bioteknologi, ya, respirasi. Itu silabus itu berarti sebelum dirincikan per bab-bab, kita harus pertimbangkan materi yang mau diajarkan itu yang mana dulu. Ya. Oke, itu yang untuk pertemuan 2 sampai 7. Nah, nanti untuk pertemuan nanti akan saya kirim ini adik-adik, sudah ada referensinya ya. Nah, nanti di sini setelah mini ke-7 selesai, PJ itu sudah bisa bertanya ke Ibu Gamar gitu ya, metode pembelajarannya seperti apa. Dia nanti kalian itu ada waktu nanti setelah pertemuan 7 kan pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 itu nanti kira-kira di tanggal 6 Oktober. Nah, di situ kalian masih punya waktu tuh, entah siapa tahu kalau misalkan Ibu Gambar bertanya apa menjawab, oh kalian disuruhnya bikin kelompok presentasi diskusi, maka ada 1 minggu lagi kan untuk kalian bikin gitu ya. Nah, nanti di pertemuan ke-8 kalian tinggal presentasi misalkan ya. Nah, ini timelinenya adik-adik, jadi di sini sudah saya kasih waktu ya, jadi biar kalian tahu bahwa pertemuan hari ini kita sedang berlangsung di hari ini di tanggal 11, kemudian nanti pertemuan kedua itu di 18 Agustus. Nah, pertemuan ketiga itu kita libur, ada Maulid kalau nggak salah ya, jadi kita libur, nanti kita masuk lagi di pekan depannya, jadi nanti lompat 1 pekan kita masuk ke September. Nah, setelah itu baru ke pertemuan keempat 8 September, kemudian 15, 22, 29, nanti
Dan itu nanti dikumpulkannya di pertemuan ke-9 juga. Jadi nanti kalian harus lebih solid lagi karena cuma 2 orang gitu ya. Ini RPM, kemudian lembar kerja siswa misalkan ini itu LKS. Tapi kalian udah tahu lah ya LKS itu apa, lembar kerja. Kalau kalian dulu ke sekolah biasanya disuruh beli LKS nggak? Iya. Ada kan biasanya kayak yang kertasnya tuh kuning gitu, yang tipis banget. Nah, jadi setiap pertemuan biasanya ketika guru itu tidak bisa masuk ke kelas, paling nyuruh ketua kelas untuk coba kerjakan halaman segini sama segini, itu diisi di situ, kayak gitu. Terus biasanya di covernya itu ada nama kelas, itu LKS, lembar kerja siswa. Nah ini kalian juga disuruh berpasangan, ya bikin LKS. Oke. Kemudian media pembelajaran ini nggak asing karena sudah 1 mata kuliah kemarin. Jadi sebenarnya tadi kalau kalian cerdik ya atau kalian efisien, media pembelajaran yang sudah kalian bikin, saya nggak tahu sama siapa kali itu sama Pak itu berkelompok nggak? Nah kalau saya itu biasanya kalau misalkan kalian sudah ada tugas media itu bisa dipakai di sini. Jadi nanti disesuaikan dengan materi yang di atas. Misalkan ya media pembelajarannya tentang apa. Nah itu nanti kalian akan milih LKS-nya juga materi sama gitu, kayak gitu. Jadi enggak 2 kali kerjanya. Itu tipsnya lah. Nah kemudian kalau media pembelajaran enggak ini ya pengembangan perangkatnya. Nanti kalian akan disuruh bikin 4D ya. Kalian tugas akhirnya media apa? Kemarin mana? Oh nggak ada. Nggak ada. Per kelas. Iya mana? Nanti saya tagih sama Pak An, berarti nilai yang itu saya kurangi gimana? Itu karena jadinya Pak An itu. Jadi kita kalau misalkan ini nih checklist ada ya sama saya. Jadi checklist mahasiswa yang rajin, yang nanti janjinya itu produk itu katanya. Nanti kasihnya nilai A ya. Tapi pas saya dulu kok nggak ada. Itu nanti diselesaikan ya. Karena itu ininya nilainya udah ada, tapi produknya belum ada. Gitu. Oke. Itu sih itu saja. Jadi nanti UASnya nggak tahu saya UASnya ini apa. Kalau saya UTS tadi ya tes seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalian masih punya waktu 1 jam lebih untuk mungkin karena kalian online ya mata kuliah yang 2/3 itu biasanya kalian pulang atau isi di stay. Masih ada waktu gitu ya. Oke. Nah kalau sudah berarti saya sudah memberikan kontrak kuliahnya. Silakan adik-adik isi yang bagian terakhir yang refleksi. Wah ini dari apa? Ya, silakan bisa diisi refleksi di sini. Boleh dituliskan, misalkan yang kalian sudah pahamin dan juga yang kalian nggak paham. Biar nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan perbaiki. Silakan. Jujur aja nggak apa-apa, karena nanti itu bukan untuk nilai juga. Biar saya bisa perbaiki. Misalkan, oh tadi ibu kita kurang detail di bagian apa boleh. Misalkan saya berharap ibu kita masih snack. Aduh itu belum ya, belum bisa saya ACC atau apalah. Boleh silakan. Kalau sudah boleh nanti dikumpul di depan. Kalian bisa langsung pulang ya.
materinya sudah saya upload di grup berasalakan. Terima Ya cepat. Ya cepat. Aku saja. Iya dong, kami. Makasih.